Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD atau Understanding by Design, kemampuan menjelaskan. Dengan anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Muhammad Haikal Alfredo, Haji Miftah Fauzi, Ardani Helen Mandasari. Pengertian kemampuan menjelaskan. Kemampuan menjelaskan dalam pendekatan understanding by design itu mencakup kemampuan siswa untuk menjelaskan suatu konsep atau materi secara koheren, dibenarkan, sistematif, dan prediktif. Unsur-unsur kemampuan menjelaskan yang pertama itu adalah akurat, koheren, justified atau dibenarkan, sistematis, dan terakhir yang kelima yaitu prediktif. Akurat dalam konteks understanding by design atau UBD yaitu kemampuan menjelaskan dalam aspek akurat mengacu pada kemampuan peserta didik untuk menyajikan informasi secara tepat, benar, teliti, dan seksama dan cermat. Kemampuan ini membutuhkan pemahaman yang akurat dan tepat terhadap materi yang disampaikan. Sebagai contoh, dalam pembelajaran sains, kemampuan menjelaskan secara akurat dapat terlihat ketika siswa mampu menjelaskan perbedaan massa jenis yang menyebabkan dua cairan tidak bisa bercampur, di mana minyak berada di atas air dan air berada di bawah. Menjelaskan bahwa pemahaman yang dimiliki peserta didik harus berdasarkan pada informasi yang benar dan tepat. Penjelasan harus tidak keliru atau mengandung kesalahan dari fakta. Yang kedua yaitu koheren. Koheren ini adalah dalam aspek koheren dalam kemampuan menjelaskan understanding by design atau UBD, peserta didik diharapkan menjelaskan konsep-konsep dengan cara yang konsisten dan logis. Pemahaman harus koheren, saling terkait, kemudian penjelasan harus dapat menjelaskan konsep-konsep dengan cara yang konsisten dan logis. Peserta didik harus mampu menunjukkan hubungan yang jelas antara konsep-konsep yang disampaikan, kemudian pemahaman harus koheren atau saling terkait. Penjelasan juga harus dapat menjelaskan konsep-konsep yang dengan cara yang konsisten dan logis. Contoh, pada aspek koheren dapat ini dalam kemampuan menjelaskan. Yang pertama, keterkaitan antara konsep dengan pengamalan. Peserta didik harus mampu menjelaskan bagaimana konsep yang dibahas dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau mengalami. Misalnya, jika siswa sedang dalam belajar tentang ekosistem, mereka harus mampu menjelaskan bagaimana konsep tersebut berkaitan dengan pengelolaan sampah dan penggunaan sumber daya alam. Kemudian yang kedua, keterkaitan antara konsep dengan pertanyaan. Peserta didik harus mampu menjelaskan bagaimana pertanyaan atau masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan konsep-konsep yang dibahas. Misalnya, jika siswa sedang belajar tentang perubahan iklim, ya, mereka mampu menjelaskan bagaimana perubahan iklim terkait dengan pertanyaan tentang penggunaan sumber daya bumi dan yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu dibenarkan atau justified. Dalam aspek dibenarkan atau justified dalam kemampuan menjelaskan dalam UBD, peserta didik harus diharapkan mampu menjelaskan atau memberikan justifikasi atau argumen yang mendukung pemahaman mereka. Penjelasan harus didukung oleh alasan atau bukti yang kuat sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dipercaya tentunya. Peserta didik harus mampu menjelaskan sesuatu yang disampaikan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti yang kuat. Dalam konteks penilaian, guru dapat menilai kemampuan siswa dalam menjelaskan melalui penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis dan didukung oleh alasan atau bukti yang kuat tadi. Kemudian penjelasan harus mampu memberikan justifikasi atau argumen yang mendukung dari pemahaman dari peserta didik atau mereka. Selanjutnya itu sistematis. Dalam konteks atau aspek sistematis, dalam kemampuan WIBD, peserta didik diharapkan mampu menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis dan terorganisir. Hal ini berarti peserta didik harus mampu mengatur informasi atau konsep-konsep dengan cara yang terstruktur dan terorganisir sehingga dapat memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh pendengar. Peserta didik juga harus mampu menunjukkan
hubungan yang jelas antara konsep yang disampaikan. Penjelasan harus disusun secara sistematis. Mereka harus mampu mengatur informasi atau konsep-konsep dengan cara yang terstruktur dan terorganisir. Terorganisir. Selanjutnya itu prediktif. Ya, aspek prediktif dalam kemampuan menjelaskan itu mengacu pada kemampuan peserta didik untuk menggunakan pemahaman mereka untuk membuat prediksi atau inferensi yang rasional. Mereka harus dapat menggunakan pemahaman untuk meramalkan hasil atau mengidentifikasi hubungan. Dengan demikian, aspek prediktif menekankan pada kemampuan siswa untuk tidak hanya memahami konsep, tapi juga mampu menerapkannya untuk membuat prediksi atau menyimpulkan suatu berdasarkan pemahaman yang dimiliki. Hal ini merupakan salah satu dari 6 aspek penilaian dari evaluasi UBD yang mencakup kemampuan menjelaskan. Misalnya, dalam pelajaran sains, siswa yang memiliki kemampuan menjelaskan secara prediktif mungkin dapat menggunakan pemahaman mereka tentang sifat-sifat materi untuk meramalkan hasil dari suatu percobaan atau situasi tertentu. Mereka dapat menggunakan pengetahuan mereka untuk membuat prediksi tentang bagaimana suatu material akan bereaksi dalam kondisi tertentu berdasarkan pemahaman mereka tentang sifat-sifat material tersebut. Ini menunjukkan bahwa kemampuan menjelaskan secara prediktif yang melibatkan kemampuan siswa untuk menerapkan pemahaman mereka untuk membuat prediksi yang masuk akal. Pemahaman harus memungkinkan peserta didik untuk membuat prediksi atau inferensi yang rasional. Mereka harus dapat menggunakan pemahaman mereka untuk meramalkan hasil suatu hasil meramalkan hasil atau mengidentifikasi hubungan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1 mengenai materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.